Salam jumpa pemirsa dalam program Cilacap News TV Channel. Berita Cilacap dan sekitarnya, aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pengelola Koperasi Jaya Abadi yang berkantor di dalam Pasar Palem Gading Limbangan, Kecamatan Cilacap Utara sudah dilaporkan oleh para pedagang Pasar Limbangan ke Reskrimsus Polda Jawa Tengah melalui kuasa hukum Denny Indriawan SH. 130 pedagang dengan total tabungan sejumlah 3,7 miliar mulai sulit mengambil tabungannya dalam kurun waktu 1 tahun ini. Awalnya dalam pengambilan tabungan lancar-lancar saja, namun lama-kelamaan tabungan tidak bisa dicarikan dengan banyak alasan yang diberikan pihak koperasi. Pada hari Senin 23 Agustus 2021, pihak penyidik dari Polda Jateng turun ke Cilacap. Bertempat di Polsek Cilacap Utara, pihak penyidik meminta keterangan dari korban dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Kuasa hukum pedagang Pasar Limbangan, Denny Indriawan SH, menyampaikan bahwa yang dilaporkan adalah aduan tindak pidana, yang di dalamnya ada tindakan penipuan dan ada tindak pidana perbankan atau bank gelap. Karena yang menabung di situ tidak hanya anggota, tapi yang bukan anggota juga bisa menabung di koperasi tersebut. Denny berharap proses hukum berjalan dengan baik, yang salah tetap bisa mempertanggungjawabkannya. Hukum tetap ditegakkan dengan konsekuensi hukuman badan. Pedagang cambah Pasar Palem Gading Limbangan, Riyadi, menyampaikan tertarik dengan bunga tinggi serta letak koperasi berada di dalam pasar jadi beranggapan memudahkan beliau menabung. Yadi menabung uangnya sejumlah 80 juta dan tabungan istrinya 30 juta. Tapi dalam 1 tahun ini sudah tidak bisa dicairkan. Awalnya tabungan tersebut untuk persediaan pendaftaran kerja anaknya ke luar negeri dan untuk persiapan lebaran. Namun merasa kecewa karena uangnya belum juga bisa diambil. Salah satu pedagang Pasar Limbangan, Tarsium, yang menjadi saksi atas laporannya, mengatakan saat bertemu dengan penyidik, Tarsium dimintai keterangan bagaimana awal menabung dan kerugiannya saat tabungan tidak bisa dicairkan dengan menyebutkan jumlah total tabungan Rp246.400.000 dan yang belum bisa dicairkan sejumlah Rp46.400.000. Masalah dugaan tindak pidana yang ada di Koperasi Jaya Abadi, Koperasi Pasar Palem Gading Jaya Abadi, dan kita melaporkan ke Reskrimsus Polda Jawa Tengah, dan tempoh hari laporan sudah diterima dan hari ini pemeriksaan para korban. Jadi nanti akan di-random beberapa korban untuk dimintai keterangannya, bagaimana mereka pertama menabung di situ dan berapa jumlah kerugiannya dan bagaimana mereka bisa merasa dirugikan. Itu mungkin nanti yang akan dijelaskan oleh para korban langsung selaku korban dari koperasi tersebut. Korbannya sejumlah berapa ya? Yang tergabung di kita ada 130 orang untuk Koperasi Pasar Palem Gading. Kenapa tidak di Polres Cilacap? Langsung ke Polda? Ya sama saja sebenarnya, cuman kan di Polres Cilacap sedang menangani perkara laporan yang pengurus terhadap pengelola dan pengelola terhadap pengurus juga saling melapor di Polres Cilacap, sehingga dari para korban ini ingin yang tidak mencampuri itu semua, tetapi dia ingin berdiri sendiri sebagai korban sehingga melaporkannya di Polda Jateng. Ini yang dilakukan masalah perdata atau pidana juga? Kalau kepolisian pasti pidana ya, pasti pidana. Di sini ada penipuannya dan ada juga tindak pidana perbankannya. Kenapa masuk ke tindak pidana perbankan? Karena dari 130 orang yang menabung di Pasar Palem Gading ini, di Koperasi Pasar Palem Gading atau Koperasi Jaya Abadi ini, tidak semuanya anggota. Tidak semuanya anggota. Banyak dari mereka yang bukan anggota tapi menabung di situ. Dan itulah yang kita asumsikan, kita duga, patut diduga ada tindak pidana perbankan di situ atau bank gelap. Gitu. Sampah karena saya tuh bakul sampah Di
Bakul Cambah pedagang di pasar Limbangan. Iya, Palem saya Gading. berada di dalam pasar Palem Gading. Tadi di dalam ditanyain apa saja dan jenengan jawab apa? Ya, kalau di dalam tadi ya saya ditanyain terkait tabungan saya itu jumlahnya berapa. Terus awal-awal menabung itu gara-garanya apa gitu loh. Saya jawab kan, saya nabung itu karena ada semacam apa ya ketertarikan masalah bunga. Itu yang pertama. Yang kedua kan karena saya juga letaknya koperasi itu kan di dalam pasar. Saya dekat kalau mau minta uang atau mau ngambil uang kan dekat gitu loh. Jadi saya tuh nggak perlu jauh-jauh, tinggal mampir aja bisa langsung pulang gitu loh. Kayak gitu. Total tabungannya tidak bisa diambil berapa? Ya semuanya. Jumlahnya namanya? Saya punya tabungan kan senilai 80 juta. Saya mau ngambil lebaran yang tempo dulu itu nggak bisa sampai lebaran kemarin, nggak bisa lagi. Berarti Soalnya 1 tahunnya? 1 tahun mungkin lebih lah. Iya. Hanya Bapak atau sama keluarga, istri? Istri saya ada Berapa? jumlahnya 30 juta. Mau diambil juga nggak bisa sampai sekarang. Malah koperasinya tutup. Nggak ada orangnya sekarang. Terus harapannya dengan Ya kalau saya sih berharap ya mudah-mudahan sama orang yang saya percayakan Pak Denny ya sebagai kuasa hukum bisa ya menyelesaikan tugas ini dengan baik sampai tuntas gitu loh, sampai sukses, bisa apa ya memakai jalur hukum dan juga bisa kembali uangnya nanti seperti sesuai dengan yang kami tabung di situ di koperasi. menabungnya itu kemarin harian atau gimana? Langsung besar? Terus Kalau tujuan saya- menabung itu apa? Untuk apa? Kalau saya nabung itu waktu itu kan maksudnya ya buat simpenan aja gitu loh. Saya nabung cuma 1 kali. Waktu itu saya kan dapat arisan besar lah. Saya kan istilahnya uang itu belum kepake. Tapi saya pikiran waktu itu kan anak saya lagi sekolah mau keluar, maksudnya nanti kalau sekolahnya itu sudah selesai mau kerja di luar negeri kan butuh uang banyak. Saya takut uangnya itu habis di rumah ya, saya simpen di koperasi aja kayak gitu. Klasifikasi itu menabung apa jadi anggotanya gitu. Apa aja yang ditanyakan Ibu sama penyidik? Pertama menabung itu tahun berapa, pernah ngambil apa enggak, ikut kegiatan koperasi apa enggak, itu maksudnya simpan pinjam. Aku kan ya pinjam ya nabung juga. Terus sama siapa nabungnya, ada Buku tabungan? buku tabungan sama itu kwitansi penabung gitu, ada tanda tangannya apa enggak, ikut anggotanya apa enggak gitu. Ibu menceritakan semua yang terjadi. Semua. Ya? Jadi Ibu menabung berapa, terus berapa yang belum bisa diambil sama Koperasi Jaya Abadi? Menabung 246.400, sisa 46.400 yang Juta itu? Iya. Ulangi Bu, berapa tadi? 246.400 juta, yang belum bisa diambil itu 46.400 juta. Harapan Ibu dengan permasalahan ini Bu? Ya semoga cepat kelar, uang bisa kembali gitu loh. Rencana itu uang untuk apa sih Ibu sama menabung seperti itu? Ya rencananya ya macam-macam, orang Untuk hidup kan apa butuh gitu? ya. Terutama itu ya buat beli bensin tiap harinya. Penambah modal ya Bu? Iya, penambah modal. Kacang hijau juga naik kok sekarang harganya. Jadi Ibu itu kemarin menabungnya sedikit demi sedikit, Iya. lama-lama banyak. Tiap Soalnya hari kalau mau pulang pasar itu buka pasti nabung 100.000 tiap hari loh. hasil keuntungan ya Bu? Iya. Sekarang nggak bisa nabung, terus duit itu juga nggak bisa kembali. Kenapa ya? Nah itu ada oknum yang nakal. Oknum Iya. koperasi. Ya doaku ya semoga cepat kelar. Terus itu uang ya bisa kembali lah. Itu kan uang halal, jeripayah kita, capek kita. Gitu. Berarti para pedagang di Limbangan sedang mengupayakan ya Bu? Iya. Lewat betul. jalur hukum Iya. ke Polda ini ya Bu? Iya.
Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Kita harapkan proses hukum ini berjalan dengan baik, yang salah ya tetap akan mempertanggungjawabkan kesalahannya, dan kalau masalah kerugian kita bicara nantilah. Yang utama penegakan hukumnya dulu, karena ini kita sudah melaporkan secara pidana, tentunya konsekuensinya adalah hukuman badan ya, gitu. Dari Polsek Cilacap Utara, Nani Eko memberitakan. Demikian pemirsa, informasi berita Cilacap dan sekitarnya dalam program Cilacap News TV Channel. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sedangkan enggak ya?